Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita melanjutkan pada urusan Alkitab kita. Dan saya mengajak semua kita sebelum kita mulai untuk satu hati kita berdoa. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami belajar untuk mendalami kembali Alkitab kami, membaca Alkitab kami, Yesaya 18 hari ini. Biarlah dalam program Tadusan Alkitab kami, setiap kami semakin paham kebenaran-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masingnya. Yesaya pasal 18 ya. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah
Ya, Yesaya pasal 18 ya. Sama-sama kita baca. Kalau tidak salah, Yesaya 18 ini ayatnya juga tidak banyak, saudara ya. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan, mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai, semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi. Apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas waktu musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumbuk-tumbuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga, persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam, dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Haleluya. Ya, menarik saudara ya, Yesaya pasal 18 yang kita baca barusan tadi ya. Perikopnya oleh LAI diberi judul Ucapan Ilahi terhadap Ethiopia. Dikatakan di sana bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap ya. Ini maksudnya memang orang-orang yang hitam gitu ya, saudara, yang kulitnya mengkilap. Ethiopia ya. Apa yang saya bisa dapatkan tentang apa yang baru kita baca tadi? Rema apa yang saya dapatkan dari pembacaan Alkitab kita tadi? Ya, kalau saya ngomongin Ethiopia ini juga, Bapak Ibu mungkin kalau di Alkitab kita tidak terlalu bagaimana gitu. Tapi kalau kita belajar tentang dunia kuno, Ethiopia ini termasuk kerajaan yang besar sekali. Entah kenapa gitu ya, entah kenapa ini kita orang-orang modern itu tidak mau menggali lebih dalam lagi. Ya, saya saja kalau misalnya tidak mendalami Alkitab dengan sungguh, kalau saya dipertanyakan, apakah yang kau tahu Pase soal Ethiopia? Saya cuma ingat bahwa zaman saya kecil dulu, kalau tidak salah di sekitar tahun 80-an, ada peristiwa yang mengguncang Ethiopia dengan kelaparan yang luar biasa. Parahnya. Ya. Seingat saya lagu We Are the World, We Are the Children, ya, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Michael Jackson, terus juga Stevie Wonders, ya, Dionne Warwick, atau siapa lagi lah itu, saya lupa nama-namanya ya. Diana Warwick ya, terus juga siapa tuh? Alah, kok tiba-tiba saya lupa. George Benson apa bukan? Yes, musisi luar yang keren banget tadi sekitar tahun 80-an, 90-an. Itu kan menyanyikan lagu itu karena melihat fenomena bahwa anak-anak Ethiopia dan orang-orang Ethiopia banyak yang mati karena kelaparan, kekeringan yang luar biasa. So, saudara yang sejaman dengan saya kalau ingat Ethiopia, ya seperti itu ya. Bayangannya ya seperti itu. Kemiskinan, sehingga nggak ada yang bagus lah dari Ethiopia. Saya baru memahami Ethiopia dengan angle yang lain ketika saya mendalami tentang Ratu Sheba. Ya, sida-sida dari Ethiopia. Saya sempat bertanya, kenapa ada sida-sida dari Ethiopia? Orang Yahudi, ini orang hitam, orang Afrika, di mana Alkitab saya tidak pernah banyak bicara soal orang Afrika, ya, atau negara-negara kerajaan-kerajaan Afrika, tapi dia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian ada diaken yang namanya Filipus yang melayani mereka, yang melayani dia dan dibaptis. Ini siapa nih? Oh, ternyata saya pelajari lagi. Oh, ini jangan-jangan adalah
orang-orang yang punya darah Yahudi yang kawin campur dengan orang Ethiopia di zaman Ratu Sheba datang ke Salomo, kan gitu kan. Oh, ternyata Ratu Sheba ini kerajaannya cukup bagus ya. Sampai akhirnya dia diterima dengan tangan terbuka oleh Salomo, dan bahkan dalam beberapa kitab Yahudi mereka itu menikah ya. Dan akhirnya ya orang-orang yang dibawa oleh Ratu Sheba menikahi juga orang-orang Yahudi. Ada sebagian orang Yahudi yang ikut kepada rombongan Ratu Sheba ke Afrika, atau ada perempuan-perempuan Ethiopia yang dikawinkan dengan orang-orang Yahudi, dan perempuan itu kembali ke Ethiopia dengan melahirkan anak-anak punya darah Yahudi, sehingga akhirnya ya orang-orang hitam, orang-orang Ethiopia, orang-orang Afrika itu ada yang punya darah Yahudi. Kan begitu ya. Karena kalau kita ke Israel sekarang, polisi-polisi, tentara-tentara banyak yang berkulit hitam. Ya. Apakah ini mereka adalah orang-orang yang dinaturalisasi? Seperti pemain sepak bola kita, ada yang kulitnya putih, bule, tapi kok main jadi anggota timnas kita? Oh, itu naturalisasi. Kakek mereka orang Indo, dan mereka ditanya, mau nggak membela Indonesia jadi WNI? Mau, oh, kayak gitu. Nggak, orang-orang hitam yang ada di Israel sana memang orang-orang yang dites DNA punya darah Indonesia, punya darah Yahudi ya. Ada tahun berapa saya lupa, saya lupa ya, tapi saya tahu banget cerita itu bahwa ada kelompok suku di Afrika sana, tepatnya di Ethiopia, yang akhirnya diberikan kemudahan untuk menjadi warga negara Israel. Karena memang mereka adalah orang Yahudi, dan di suku mereka di sana itu sukunya, cara berbudayanya, cara beragamanya itu memang sangat Yahudi sentris gitu ya. Jadi akhirnya ya dites DNA punya darah Yahudi, terus budaya mereka tuh mirip Taurat, mirip Perjanjian Lama, ya akhirnya orang-orang Yahudi memberikan kesempatan mereka untuk siapa yang mau menjadi warga negara Yahudi, Israel dalam hal ini, dan mereka jadi di sana. Makanya ada polisi, ada tentara, ada banyak orang kulit hitam di Israel. Ya. Dan Ethiopia ternyata negara yang besar, kerajaan yang besar zaman itu. Ya. Yang saya tidak tahu, saya pikir ya Ethiopia sampai sekarang juga tidak terlalu besar ya. Bapak Ibu kalau perhatikan sekarang berita-berita di Ethiopia nggak terlalu lagi kelihatan kemiskinannya ya. Coba Bapak Ibu cari di YouTube gitu ya, di media sosial tentang Ethiopia hari ini. Itu Israel banyak campur tangan untuk membangun Ethiopia dengan teknologi yang canggihnya soal pertanian, perairan. Israel itu kan juara, saudara ya. Waduh, Bapak Ibu kalau udah pernah ke Israel, pernah mengunjungi Israel dan memperhatikan, itu memang canggih sekali ya. Mereka bisa bikin padang gurun yang gersang itu menjadi perkebunan zaitun, perkebunan ara, perkebunan anggur, dan seterusnya. Dan Israel itu bisa mengairi semua perkebunan itu ya dengan teknologi pengairan yang luar biasa, dan juga teknologi merubah air yang laut, air asin menjadi air tawar yang bisa menyuburkan tanah. Itu luar biasa Israel ya. Keren banget saudara. Waduh. Jadi kalau Israel itu memang teknologinya luar biasa, ya memang harus diakui. Ya. Kalau Bapak Ibu suka tentang alutsista, alat utama sistem persenjataan sebuah negara gitu ya. Saya pernah baca sebuah literatur bahwa Bapak Ibu kalau suka pesawat tempur, ada pesawat Amerika namanya F-16. Indonesia punya beberapa. Dan saya pernah pelajari, pernah mendalami dari artikel-artikel yang ngomongin pesawat F-16 ini. Itu pesawat F-16 yang dimiliki Israel itu yang paling canggih yang dimiliki oleh siapapun. Jadi menarik ini, F-16 itu buatan Amerika, tapi yang memiliki F-16 dengan teknologi yang paling canggih adalah Israel. Saya nggak tahu apakah itu dimodifikasi atau memang orang-orang yang membuat F-16 yang warga negara Amerika itu sebenarnya adalah orang yang punya darah Yahudi. Sehingga ada agreement begitu bahwa meskipun ini produk Amerika, ya karena memang untuk bisa dipasarkan lebih aman kalau produknya, mereknya made in Amerika daripada made in Israel. Karena kalau ngomongin negara-negara Islam, termasuk Indonesia, kemarin saja kita mau bikin
Piala Dunia usia 20 gara-gara Israel lolos, kita akhirnya menolak dan akhirnya FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah hanya gara-gara seperti itu. Ya, saya menghargai lah konstitusi kita yang memang belum menganggap Israel sebagai sebuah negara merdeka dan belum membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ya karena banyak hal ya. Saya tidak mau main di sana, tapi ya saya menghargai lah gitu ya. Tapi ya tadi ya, kalau dihubungkan dengan tadi, andai kata Israel itu produk-produknya semuanya made in Israel, ya tentu secara pemasaran nggak akan bagus. Makanya barang-barang yang canggih-canggih itu mungkin saja made in Jerman, made in Amerika, made in England, made in France, made in Belgium, tapi sebenarnya yang di balik layar adalah orang-orang Yahudi. Ya. Dan Indonesia sebenarnya punya banyak produk Israel. Kalau kemiliteran, karena saya kebetulan bapak saya kan tentara, jadi saya suka deh itu. Pernah punya mimpi juga jadi tentara dulu, cuman gagal kan. Saya suka dengan peralatan tempur. Indonesia punya misalnya drone, ternyata buatan Israel. Kok bisa Indonesia beli produk Israel? Karena pakai maklar. Jadi belinya misalnya via negara ketiga atau perusahaan dari negara ketiga ya, jadi lewat perantara gitu ya. Ya ini yang konyolnya kalau kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Jadi barang-barang Israel yang kita pakai itu kita beli dari maklar, nggak bisa langsung government to government atau business to business dari Indonesia ke Israel. Harus lewati tangan ketiga, tangan keempat mungkin, tangan kelima. Sehingga harganya tentu mahal. Indonesia punya drone canggih Pak di militer yang saya tahu ya. Itu buatan Israel ya. Karena ketika saya lihat program itu yang bicara langsung adalah Panglima Tentara Republik Indonesia. Oh ini buatan Israel tuh, gitu ya, kurang lebih begitu ya. Pasti dibeli nggak langsung karena kan nggak ada hubungan diplomatik, jadi harus pakai perantara. Ya. Bayangin kalau Israel menjualnya misalnya nih 100 juta, misalnya 100 juta. Kalau sudah sampai maklar, ya kalau maklarnya tangan kedua, tangan ketiga masih pendek gitu ya. Kalau tangannya pakai tangan kelima, tangan keenam, wah beberapa tangan sudah dilewati, harga 100 juta yang mestinya kita bisa beli, sampai ke Indonesia dibeli dengan harga 200 juta, 300 juta. Ya, itu kan mungkin gitu ya. Sekarang yang lagi heboh kan Menhan kita katanya beli pesawat tempur bekas ya dari negara Arab ya, Emirates 2000 ya. Ternyata banyak yang protes karena harga bekasnya itu jauh lebih mahal dari kalau beli harga baru. Ya saya nggak tahu nih menteri kita yang agak-agak gimana, timnya yang juga agak-agak gimana gitu ya, membeli barang bekas lebih mahal daripada kalau beli barang baru ya. Tapi jelas secara ekonomis nggak baik gitu ya. Nah, ini kenapa nih? Bisa saja ya dalam pengalaman-pengalaman kenapa dulu kebocoran apa namanya, korupsi besar ya. Bapak Ibu ingat ya, kita pernah beli kita pernah beli helikopter, kita pernah beli pesawat kapal-kapal perang itu yang pakai orang ketiga ya, pakai maklar sehingga bengkak, korup gitu ya. Ya, bahkan sampai ketika beli helikopter itu yang kena sampai bintang 4 gitu. Itu kan mengerikan, berarti Jenderal Funuh itu diduga mendapatkan keuntungan dari pembelian alutsista itu, karena memang susah itu. Kalau senjata ya saya mengerti juga ya, belinya rahasia dong, kan beli senjata itu nggak seperti beli apa namanya ayam di pasar kan harus diem-diem gitu ya, jadi permainan di bawah mejanya itu sangat banyak. Ini mungkin yang menyebabkan juga hari-hari ini di zaman pemerintahan Pak Jokowi ya, semoga sih bisa dikoreksi ya, Menhan kita Pak Prabowo beli katanya pesawat tempur tapi harganya jauh lebih mahal daripada kalau beli baru. Mungkin pakai maklar-maklar itu juga ya. Yang saya mau katakan apa namanya, bahwa ya Israel tuh keren banget ya. Ethiopia kalau kita nonton di YouTube itu pertaniannya berkembang pesat sehingga kelaparan nggak pernah ada lagi, nggak pernah kita dengar lagi. Ethiopia pelan-pelan menjadi negara yang luar biasa, kembali pulih di kacamata dunia, menjadi negara yang cukup diperhitungkan di wilayah Afrika karena ada campur tangan Israel tadi. Nah, cuma memang kita perhatikan tadi ya, apa namanya, sama seperti tadarusan kita sebelumnya bahwa
apa namanya, bangsa-bangsa yang disebut Ethiopia ini ya akhirnya juga hancur ya. Paling tidak ya Ethiopia yang ada di dunia Alkitab dulu, di zaman kehebatan Ratu Sheba dulu, itu ya lenyap. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Sampai-sampai saya yang generasi lahir di tahun 70-an, 80-an dan remaja dewasa di tahun 90-an, itu kesan saya soal Ethiopia ya negatif tadi. Ya. Jadi ya, tapi kalau kita baca tadi ada pemulihan ya. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam, ayat 7 tadi, dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, Ethiopia tadi ya. Sehingga akhirnya nama Tuhan semesta alam yaitu Gunung Sion akan kembali kepada kemuliaannya. Intinya kalau Bapak Ibu perhatikan tadarusan kita sepanjang minggu ini, kalau kita tinggalkan Tuhan ya kita akan dilupakan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak mungkin dilupakan Tuhan dan pasti konotasinya dampaknya akan diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan ya. Tadi bahasanya keren banget tuh, saya masih ingat tadi. Maka saya cari di Alkitab saya buka ayat 3. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Nah, panji-panji dan sangkakala ini kan bicara dalam konteks Alkitab adalah bicara mengenai tanda-tanda peperangan. Panji, sangkakala itu kan dikibarkan, tanda kita siap perang, tanda mau melakukan sesuatu acara kenegaraan. Sangkakala dalam konteks Israel ditiupkan untuk mengajak kita untuk bersiap berperang, untuk mengundang hadirat Tuhan. Intinya panji-panji kalau dinaikkan, sangkakala kalau ditiupkan, dengarkan, perhatikan. Dan di akhir zaman ini saya percaya Bapak Ibu harus memperhatikan tanda-tanda semua tadi, tanda-tanda alam. Ya, kalau ada sesuatu yang kalau sifatnya lokal, ya kita boleh abaikan. Kayak contohnya, misalnya katanya konon pernah ada di wilayah tertentu ada sungai menjadi darah merah. Ya kalau hal-hal kayak gitu hanya ada di wilayah tertentu saja, tidak mencakup seluruh dunia, boleh kita sedikit abaikan meskipun harus kita perhatikan. Tapi kalau misalnya yang menjadi sungai menjadi darah itu di Israel, kita harus atensi penuh, perhatikan penuh. Kenapa? Karena ya Israel itu adalah pusat dari Alkitab kita ini. Ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ngomongnya Yerusalem, Israel. Apalagi kalau misalnya sungai menjadi darah itu ditemukan di banyak belahan di dunia, berarti kita harus perhatikan. Intinya yang saya mau katakan dalam apa yang Tuhan taruhkan di hati saya, kalau ada tanda-tanda yang sesuatu yang aneh-aneh gitu dan itu melingkupi seluruh bumi, perhatikan, jangan abaikan. Itu pasti Tuhan mau bicara. Kepada siapa? Kepada kita, karena Tuhan bicara pasti lewat tanda-tanda alam tadi. Jadi saya berharap di akhir zaman ini ya, contohnya nih hari ini ya, yang beberapa bulan lalu kita lewati, pemanasan global begitu luar biasanya. Ya, di beberapa tempat di wilayah Asia itu sampai mendekati angka 45 derajat Celcius, bayangin aja Saudara. Itu panasnya minta ampun. Kita aja hari ini 37, 38, 39 itu udah kepanasan. Saya pakai mobil beberapa kali saya cek di luar itu panasnya 39 sampai AC mobil aja nggak kerasa kecuali di bagian depan. Ya. Kalau udah bagian tengah, bagian belakang itu ya cuma ya tidak panas sekali, tidak seperti luar tapi ya tidak dingin. Padahal AC-nya sudah full saya dinginkan. Ya, saya nggak tahu apakah AC saya yang jelek atau memang kondisi dunia seperti ini. Tapi memang kalau malam kita nyalakan ya dingin. Ya. Berarti kan karena panas di luar yang luar biasa menyengatnya itu. Nah, pemanasan global hari ini jangan dianggap sebelah mata. Ini pasti tanda-tanda alam juga. Ya. Dengan gunung salju di Antartika mulai mencair, sudah mencairnya signifikan. Beberapa bahkan sudah mengatakan akan beberapa wilayah Eropa akan tenggelam. Kemudian juga gara-gara pemanasan ini yang paling berdampak adalah Eropa, di mana Eropa tidak lagi terlalu begitu dingin. Bayangin Saudara, itu ada jurnal dan beritanya di koran-koran
Kalau kau sering baca koran, setiap hari baca koran, paling tidak baca headline-nya, pasti tahu ya. Sayangnya Bapak Ibu kan jarang yang nonton atau baca koran gitu ya. Ya, coba baca koran hari-hari ini. Jadi ini pasti sesuatu tanda alam dan saya selalu berkata bersiap-siap. Ya, sebab kalau sesuatu terjadi atas bumi ini dan bumi diciptakan Tuhan dengan sangat baik, sungguh sangat baik, tapi kalau semakin rusak ya dan itu melingkupi seluruh bumi, maka saya percaya Tuhan sedang bicara lewat alam kepada kita. Ya. Jadi perhatikan, kalau panji dikibarkan, lihat, kalau sangkakala Allah ditiupkan, dengar. Jadi perhatikan, Tuhan sedang bicara pada kita. Ya, semoga diberkati karena cuman ayatnya pendek, itu yang saya dapatkan. Dan kita tutup dalam doa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah tadarusan Alkitab kami. Dan kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Dan mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku-pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami. Haleluya. Amin. Oke saudara, jangan lupa di like, di subscribe, di share program ini supaya banyak orang lain juga dapat belajar bersama, bertumbuh iman di Deep Talk with Pase ini. Dan terima kasih buat dukungan doa saudara, buat pelayanan kami. Dan juga terima kasih buat saudara yang menabur lewat persembahan kasih-Mu luar biasa. Tuhan yang membalaskan. Dan sampai jumpa di kemudian hari. Jangan lupa minggu besok kita ibadah. Saya menyiapkan sebuah pesan firman Tuhan yang saya tafsirkan, yang akan saya bagikan. Dan itu penting buat saudara. Semoga semuanya sehat dan bisa mengikuti ibadah Minggu Raya bersama JKIDW agar semua diberkati. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Sampai jumpa.